Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Adam Irmansyah dari kelas 643A01 dengan NIM 64230544, dan di sebelah saya ada teman saya. Nama saya Muhammad Fikri Fadilah dengan NIM 64230555. Ya, jadi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait tugas yang dikasih oleh dosen pengampu. Berikut adalah hasil wawancaranya. Di sini kami akan mewawancarai pemilik warung tenda atau warten dengan Bang siapa? Bang Qasim. Bang Qasim. Ya, kenal. Ya, Qasim. Ya. Di sini saya mau nanya-nanya nih Bang. Boleh, silakan. Kayak bisa nggak sih diceritain nih tentang latar belakang warung tenda ini tuh kayak gimana? Latar belakang. Kayak berdirinya kapan? Oh iya. Warten itu berdirinya 9 Mei 2014. Ya. Awalnya kita punya belajar bikin produk itu kue pancong andalannya. Kita bikin kue pancong, nggak ada yang ngajarin, jadi eksperimen sendiri, try error dah, coba gagal ya. Ini nanti ngasih tester ke teman-teman sampai nemuin racikan yang tepat, baru kita jual, terus kita jual. Terus saya punya ide buat jualan di Jalan Alir Saleh. Terus saya ngajak kakak saya namanya Saidin jualan kue pancong di sini. Awalnya kita kita gerobakan pakai tenda kayak pecel lele gitulah. Makanya dulu namanya warkop tenda. Terus anak-anak yang nongkrong di sini aja yang namain warten itu. Jadi seperti itulah. Jadi latar belakang namanya ini sebenarnya dari pengunjungnya yang namanya ya. Cikata dari teman-teman. Akhirnya ya udah kita kukuhin aja di warten itu sebenarnya. Jadi gitu. Oke. Apa sih yang jadi inspirasi dibalik nama dan konsep usahanya? Tadi kan mungkin udah dijawab juga apa latar belakang namanya. Ya. Untuk konsep usahanya kayak gimana? Konsep usahanya sebenarnya sih dulu saya punya cita-cita pengennya tuh makanan yang menengah ke bawah, lauk menengah, segmen yang harganya menengah, tapi dengan penyajian yang lebih high gitu. Makanya kita kan dulu kan high tech-nya selain pancong itu minuman milkshake. Oh, minuman milkshake. Karena di warkop kan nggak ada yang milkshake karena nanti cafe kan. Nah kita warkop dengan robosan milkshake itu udah harga warkop. Oke. Kalau produk dan menu andalannya nih selain milkshake tadi, ini pancong dan Indomie sih. Pancong dan Indomie. Kayak warkop umumnya aja, cuman kita jualan makan cuma 2 item, pancong sama Indomie aja makanannya. Pancong sama Indomie. Kalau buat rasa pancong yang paling populer di sini apa yang paling populer? Paling populer di sini keju, coklat keju, itu yang setengah matang itu favorit. Dan kita juga karena kita variasi, jadi lebih dibanding dengan warkop kompetitor yang jual pancong kan rata cuma coklat keju doang. Kita eksperimen lagi, ada green tea, kita tambahin menunya varian menu, ada Ovo Maltin, ada Nutella, ada Choco Maltin, ya banyak rasanya. Bahkan dulu kita pernah ada varian pandan. Oh, pandan. Dulu pernah ada. Unik sih. Cuman ya costnya buat bikin lebih mahal, jadinya kan dari ada. Nah, siapa sih target utama nih dari usaha ini? Kayak mungkin arahnya untuk anak muda kah, atau lebih ke tua, atau siapa, atau target pasarnya umum aja? Awalnya sih target utama emang pelajar anak SMP SMA, tapi pas sering berjalan waktu malah sejaring semuanya sampai SMA, kuliah, kerja sejaring karena kita bertahan ke 10 tahun jadinya
konsumennya nggak itu aja, cuman target awalnya itu pelajar. Target awal, segmen awal yang pelajar. Oke. Tadi produk yang diunggulin tuh kalau nggak salah tadi tuh pancong ya? Pancong dan milkshake. Ya, ada milkshake. Ya. Itu tuh yang bikin beda dari tempat lain atau apa? Yang bikin beda pancong dan milkshake dari tempat lain? Kalau pancongnya jelas udah beda karena fresh, jadi pesen buat, jadi masih hangat. Kan ada beberapa kompetitor yang bikin pancongnya itu sekalian gitu. Nah itu sama, emang bahan-bahannya kita bahan premium, bahan adonannya, jadi pengaruh rasa lah. Kalau untuk milkshake-nya ya kita cara penyajian sih. Penyajian ya? Iya, cara penyajian, cuman kalau dibandingin sama kafe mungkin sama ya. Tapi kan kita bandingin sama warkop, jadi biar apple kan. Nah, jadi kita beda lah dengan warkop kompetitor. Kalau dari strategi penentuan harganya nih, apakah fokus pada harga yang terjangkau kah atau ada segmen premium gitu? Kalau kita awalnya sih harga terjangkau awalnya, tapi dari kita belajar dunia marketing, jadi kita ada beberapa yang premium itu kayak Okomafi itu kan emang premium kan, jadi emang segmennya yang Okomafi nanti buat yang premium, yang coklat sama Oreo ya buat menengah lah gitu. Jadi emang ada dua segmen. Tapi sebenarnya jadi keseluruhan masuk. Selanjutnya lokasinya nih ada di mana aja nih? Atau di sini aja kah? Atau udah punya cabang-cabang lain? Lokasinya hanya di sini aja. Dulu pernah buka di Kalisari, cuman karena kerjasamanya nggak berjalan mulus, bubar akhirnya kerjasamanya ya. Biasalah kalau dalam usaha ada ego masing-masing yang nggak berjalan. Nah, akhirnya nggak berjalan kayak gitu. Dulu sempat berjalan 6 bulan atau hampir setahun lah. Di Kalisari 2 cabang. Dua cabang di Kalisari. Dan abang ini biasanya ngelakuin promosinya tuh dengan cara apa, kayak mulut ke mulut aja kah atau gimana? Awalnya mulut ke mulut, terus kebetulan di sini ada apa ya istilahnya, anak-anak futsal. Oh, anak-anak Nah, futsal, ya. kebetulan anak futsal, jadi setiap anak-anak futsal ngadain event, kadang-kadang kita ngasih support sedikit lah, kayak promosi gitu. Dulu ada support sedikit buat futsal. Gimana cara kayak Mas ini pelayanannya udah baik dari abang ke pelanggan-pelanggannya? Biasanya kayak kadang-kadang untuk pelanggan-pelanggan yang udah akrab, udah kenal, kita tanya langsung gimana rasanya, enaknya gimana ini gitu. Karena kita biasanya nanya langsung, kita nanya langsung ya ke beberapa, tapi random ya, random untuk beberapa konsumen. Bagaimana proses penyajian atau pelayanan nih yang diterapin untuk memberikan pengalaman terbaik pada pelanggan? Biasa sih kalau pelanggan pengennya pelayanan cepat, jadi baca pengennya pesanannya cepat sampai gitu biasanya. Sama kita sih paling utama, tempat kita mejanya agak bersih sih, jadi kita langsung orang makan langsung gelap gitu. Jadi itu kan ya salah satu poin plusnya kita itu. Jadi banyak kan yang nggak warga-warga pelayan yang itu nggak kepikiran atau nggak benar kepegang, ya itu kita fokus utama itu. Jadi itu fokus utama. Setelah rasa kita harus selalu pakai meja harus bersih. Selanjutnya desain dan suasana tempat seperti apa yang pengen ditampilkan warga ini, atau lebih kayak rumah kan, kayak tongkrongan kan, atau apa? Kayaknya sebagai tongkrongan ya. Kalau tongkrongan ya emang karena lokasinya juga, karena lokasinya di pinggir jalan, ya mungkin sebagai tongkrongan kali ini. Balik lagi ke topik yang tadi. Kan tadi abang sebelumnya udah jelaskan kan tuh keunggulannya apa tentang konten dari segi makanannya,
dari minumannya yang ada milkshake juga. Dan saya mau nanya tentang kelemahannya nih dari warteg. Kalau kelemahannya warteg kita jam bukanya, karena warteg bukanya agak sore dari jam 3 sampai jam 12 malam. Terus kelemahan lagi salah satunya kalau pancongnya udah habis kita nggak nambah habisin lagi, nggak nambah. Ya udah kalau udah pancong habis kita tinggal jualan, tinggal mie sama minumannya aja. Jadi udah clear semua aja. Iya, udah itu nggak bisa nambah lagi kita. Karena pernah nambah lagi rasanya kurang greget lah istilahnya adalah. Karena mungkin karena terlalu dipendam lama jadi nggak terlalu fresh gitu ya. Jam bukanya dari jam 3 berarti ya? 3 sampai jam 12. Dulu sih pernah dari jam 2, tapi sekarang udah nggak kejar lagi. Dan setiap hari Minggu kita libur. Oh iya. Uniknya kita, uniknya waktu itu setiap hari Minggu libur. Hari Minggu libur. Jadi kayak PNS aja. Mungkin ya. Jadi kayak PNS Tapi aja. tanggal merah tetap buka. Tanggal merah Hari Minggu buka. aja. Hari Minggu aja jadwal libur. Mungkin. Oke, berarti buka dari jam 3 tutup jam 12. Karena mungkin mengejar kayak yang tadi Abang bilang target marketingnya anak-anak sekolah ya. Ya jadi pulang jam sekolah langsung sini. Oke, selanjutnya ada peluang apa sih Bang yang kan sekarang trennya kan lagi banyak nih tren-tren dari sosial media apa segala macam. Jadi peluang dari warteg sendiri itu apa sih seiring berjalannya waktu ini? Peluang dari warteg ya. Sebenarnya kalau dilihat peluang ya kita masih ada pasarnya gitu, pancong ada pasar, jadi masih ada peluang ya. Paling sekarang manfaatin ini aja kali, manfaatin teknologi Ya. kayak sekarang kan udah banyak apa namanya itu yang gojek kita apa namanya? Online food. Oh iya, ada online food ya, paling kita pakai online food sekarang udah ada. Terus kita ada Instagram juga. Oh, iya. Cuman Instagramnya sih kadang udah nggak terlalu aktif sih, tapi tetap ada posting sedikit itu aja sih. Karena kita nggak ada tim buat digitalnya ya. tim Iya. media itu kita Jadi nggak ada. megang masing-masing aja. Oke, Bang itu. Yang terakhir ini ada ancaman apa sih Bang dari yang kan kita bisa lihat sekarang banyak banget nih persaingan warteg di sini. Jadi selain itu apa aja sih Bang ancaman untuk ini tuh? Sekarang ini ya kayaknya daya beli masyarakatnya lebih rendah ya. Dia tuh ancaman. Kedua apa ya? Kayak nanti kan rencana tuh tanggal Januari itu kan PPN naik gitu ya. Oh ya, PPN naik. Daya beli rendah, PPN naik. Jadi kendala juga mau ditaikin ya. Jadi serba salah gitu. Jadi Ya. apa? Jadi kita pertimbangin lagi tuh. Ancamannya itu komoditas sekarang kebetulan makin banyak. Kalau dulu waktu saya baru-baru buka usaha itu kan penjual sedikit, yang beli banyak. Kalau sekarang yang penjual banyak dan berikan kasus gitu. Oh ya. Sedangkan kita masih mempertahankan otentik kita, punya ego pribadi lah, yang nggak bisa diinin lah. Itu sih paling yang jadi ancaman buat kita. Emang harus kita upgrade sih, ya cuman banyak kendala lah yang begini kita nggak bisa sebut di sini gitu. Memang pengennya sih harus upgrade menu, skill segala macam, tempat. Ya tapi itulah kendala yang harus kita sebut. Tapi saya pribadi salut juga udah bertahan hampir berpuluh-puluh tahun ya Bang. Doang, nggak berpuluh tahun. Doain aja lebih dari 10 tahun. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Bang Kosim atas waktunya Ya. dan kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan penjelasan tentang analisis terhadap UMKM kuliner Pancong Warteg. Halo, saya dari anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Fadilah dengan NIM 64230555. Dan anggota kelompok selanjutnya yaitu Muhammad Nadam Irmansyah dengan NIM 64230544. Ya, untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan profil usaha dari Pancong Warten tersebut, yaitu Warten pertama kali berdiri pada
Mei 2014 dan terus melakukan improvisasi. Dengan seiringnya zaman, Warten terus melakukan perubahan sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Awal mula nama Warten adalah Warkop Tenda dan disingkat oleh para konsumen menjadi Warten. Pada awal berdiri, Warten menjual makanan seperti pancong dan minuman seperti milkshake dan konsisten sampai sekarang. Yang membedakan pancong Warten dan pancong-pancong lainnya adalah pancong Warten memiliki berbagai macam varian rasa sehingga menarik para pelanggan untuk mengunjungi Warten, dan juga minuman yang bisa dibilang biasa ada di warkop-warkop lainnya. Tetapi, Warten punya cara sendiri menyajikannya sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Pancong Warten memfokuskan penjualan atau target marketing kepada pelajar dan mahasiswa dikarenakan memiliki tempat yang sangat strategis, yaitu berdekatan dengan sekolah SMA N3 Depok, sehingga banyak pelajar yang berkunjung di Warten tersebut. Oke, selanjutnya ada penjelasan marketing mix 7P, yaitu yang pertama ada produk. Untuk produk, Warten menyediakan bermacam-macam makanan seperti pada warkop pada biasanya, tetapi Warten ini memfokuskan produk mereka pada pembuatan pancong yang sangat bervarian. Ketika biasanya pancong pada umumnya hanya menyediakan rasa coklat dan keju, tetapi Warten menyediakan banyak varian rasa, dan juga Warten juga menyediakan varian minuman seperti milkshake. Selanjutnya ada price untuk harga. Ketika kami melakukan wawancara, Warten ini memiliki range harga yang cukup terjangkau, sama seperti warkop-warkop lain pada umumnya. Tetapi, yang membedakan Warten dan warkop-warkop pada umumnya adalah ia memiliki harga yang sama seperti pancong lainnya, tetapi memiliki varian rasa yang banyak dan juga minuman yang dibuat dengan metode men-shake. Untuk yang ketiga ada place. Pemilihan tempat Warten menurut kami dan juga sudah divalidasi oleh sang owner, Warten memiliki tempat yang cukup strategis karena sangat dekat dengan sekolah dan juga rumah sakit, sehingga Warten selalu ramai akan pengunjung lintas generasinya. Selanjutnya ada promotion. Cara Warten mempromosikan produk yang mereka buat adalah dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan juga dengan metode mouth to mouth atau mulut ke mulut, sehingga para konsumen cepat peka terhadap keberadaan Warten. Selanjutnya lagi ada people. Dikarenakan Warten sangat dekat dengan sekolah, target marketing Warten adalah pelajar dan mahasiswa. Namun, tidak banyak juga para pekerja-pekerja yang sering mengunjungi Warten dikarenakan berdekatan juga dengan rumah sakit. Dengan begitu, Warten cukup berhasil dengan target marketing yang mereka buat. Selanjutnya ada proses penyajian Warten dibilang cukup sama seperti warkop-warkop lainnya, tetapi yang membedakan adalah cara owner men-treat pelanggan seperti teman, sehingga pelanggan mendapatkan kenyamanan yang membuat pelanggan tersebut menjadi passive customer. And the last but not least ada physical evidence. Desain Warten adalah menjunjung tinggi kenyamanan sehingga para pelanggan sangat nyaman walaupun berada di pinggir jalan, tetapi letak suasana bangku dan meja sangat nyaman sehingga para konsumen seperti berada di rumah. Berikut adalah analisis SWOT dari pancong Warten. Yang pertama adalah SREI, kekuatan utama dari Warten sehingga ia berhasil unggul di pasar adalah dengan mengedepankan pelayanan yang sangat optimal, membuat pesanan dengan cepat, dan juga sang owner men-treat konsumen dengan baik, seperti menjadikan customer sebagai teman, sehingga para customer menjadi nyaman dan lama-kelamaan menjadi passive buyer. Yang kedua adalah weakness. Tantangan dan kelemahan dari Warten sesudah kami wawancara adalah dikarenakan sekarang kian banyak yang membuka warkop seperti Warten, sehingga daya beli Warten kini menurun, dan juga faktor cuaca menjadi momok utama dari permasalahan ini. Tetapi dengan harga dan pelayanan yang menjadi nomor satu, Warten sudah siap menerima segala resiko apapun dari pesaing lain maupun dari faktor cuaca. Oke, yang selanjutnya adalah opportunities. Melihat tren saat ini yang sangat condong ke sosial media, Warten juga sudah siap dengan membuat akun Instagram yang cukup aktif untuk mengupdate kegiatan dan aktivitas sehari-hari Warten, seperti melakukan
promo, dan juga hal-hal lainnya. Warten juga mempersiapkan pembelian melalui online sehingga Warten bisa bertahan sampai saat ini. Oke, yang terakhir adalah threats. Ancaman yang mempengaruhi usaha tentu saja sangat banyak, seperti dari para pesaing, paten yang kini kian membanyak, dan juga dari faktor kondisi ekonomi. Dua hal tersebut dapat disinyalir sangat bisa mempengaruhi usaha Warten, dan strategi yang sudah disiapkan Warten adalah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman agar dapat bersaing dengan kompetitor lain sehingga Waten dapat bertahan dan juga dengan tetap melakukan pelayanan yang terbaik, dikarenakan seperti pernyataan dari ownernya, Waten sangat menjunjung tinggi pelayanan yang sangat optimal sehingga menciptakan kenyamanan untuk para customer. Oke, selanjutnya saran yang bisa diberikan kepada Warten adalah menambahkan varian menu agar menarik banyak pengunjung baru, dan ada juga untuk memperkuat strategi media sosial karena perlu kita ketahui banyak pesaing yang telah memperkuat strategi di media sosial. Dan yang terakhir adalah menerapkan program loyalitas seperti memberikan promo dan diskon agar para pelanggan merasa diistimewakan. Dengan saran di atas, Warten akan terus bersaing dan berkembang di tengah pasar yang makin hari kian kompetitif. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.